Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ini adalah tugas kelompok untuk penyelesaian persamaan linier simultan dengan metode tidak langsung atau dengan metode iterasi. Sudah saya jelaskan kemarin di perkuliahan bahwa penyelesaian persoalan persamaan linier simultan ini dengan cara tidak langsung itu ada dua ya. Ada iterasi Jacobi dan iterasi Seidel atau Gauss-Jacobi dan Gauss-Seidel. Nah, silahkan kalian pilih di antara salah satu dari dua metode tadi. Kerangka kerja yang harus kalian ikuti ya. Sekali lagi ini adalah tugas kelompok. Pertama, buatlah metrik 4 kali 4. Jadi kalian bebas menentukan persamaannya yang pada dasarnya bentuk metriknya berordo 4 kali 4. Yang kedua, implementasikan algoritma dan flowchart yang sudah diberikan dan dijelaskan. Jadi kalian silahkan buka lagi buku dan e-book ya, yang kemarin sudah saya bagikan dengan menggunakan itu metode tidak langsung. Silahkan kalian pilih antara iterasi Jacobi atau iterasi Seidel. Mengerjakan dengan kedua metode juga tidak apa-apa ya. Kemudian toleransinya adalah 0,0001. Selanjutnya, setelah kalian memahami algoritma dan flowchart-nya, jalankan programnya ya. Jadi kalau kalian membuat dengan Excel, jalankan Excel-nya. Kalau kalian membuat dengan MATLAB, jalankan dengan MATLAB-nya, dengan C-nya bebas ya. Dengan memasukkan berbagai macam nilai awal. Jadi silakan kalian masukkan nilai awalnya bebas juga. Tentukan sendiri. Kemudian tampilkan hasilnya. Tampilkan matrik augmented-nya dan hasil akhir yang dihasilkan. Jadi kalau ada 4 berarti X1, X2, X3, X4 yang dihasilkan dari masing-masing nilai awal yang diinputkan. Selanjutnya kalian coba lakukan penukaran baris. Kemudian kalian catat pengaruh dan hasilnya. Selanjutnya lakukan juga penukaran kolom. Kemudian catat pengaruh dan hasilnya. Apakah ketika dilakukan penukaran baris itu ada perubahan di dalam hasilnya atau seperti apa? Nah, itu catat ya. Untuk membuat laporannya, jadi mungkin di semester 1 dan semester 2 kalian sudah terbiasa membuat laporan yang resmi kalau tugas-tugas kelompok ya.
Jadi ada judulnya. Judulnya itu percobaan penyelesaian persamaan linear simultan dengan metode tidak langsung. Jadi kalau kalian menggunakan iterasi Jacobi, maka judulnya percobaan penyelesaian persamaan linear simultan dengan metode iterasi Jacobi. Kemudian kalau yang menggunakan iterasi Seidel, ya judulnya adalah percobaan penyelesaian persamaan linear simultan dengan metode Seidel. Kemudian di laporannya itu tuliskan algoritmanya dan flowchartnya. Ya. Kemudian tuliskan juga mulai dari persamaannya, kemudian metrik dasarnya, awalnya, dan metrik augmented-nya. Setelah itu buatlah tabel seperti yang di bawah ini ya. Jadi kalau kalian menggunakan X1, X2, X3, X4 silahkan. Kalian boleh juga menggunakan W1, X1, Y1, dan Z. Jadi, lakukan minimal 4 kali percobaan dengan 4 nilai awal berbeda. Setelah itu, lakukan juga hal yang sama ketika melakukan pertukaran baris dan pertukaran kolom. Nah, nanti kalian amati baik dari sisi errornya maupun dari sisi banyaknya iterasi. Jadi ada 4 tabel untuk kondisi awal. Jadi W0-nya 0, 0, 0, 0, 0. Setelah itu kalian coba modifikasi nilai awalnya ya, yang berbeda dengan nilai yang sebelumnya. Jadi itu tabel yang pertama ada 4. Tabel yang kedua ketika kalian melakukan pertukaran baris dan nilainya tetap sama seperti pada tabel pertama, itu hasilnya seperti apa. Dan ketika melakukan pertukaran kolom, hasilnya seperti apa ya. Jadi nanti diamati. Kemudian yang terakhir di laporan itu harus ada jawaban dari pertanyaan ini. Apa pengaruh dari 1. Penentuan nilai awal tiap variabel bebas dengan jumlah iterasi akhir. Jadi banyaknya iterasi ya, itu perlu dijelaskan. Kemudian yang kedua, penentuan nilai error dengan jumlah iterasi akhir. Jadi pada saat kalian kondisi pertama nilainya berbeda dengan kondisi kedua, kondisi ketiga, dan kondisi keempat, itu yang pertama kalian apa pengaruhnya dengan jumlah iterasi. Yang kedua, penentuan nilai error dengan jumlah iterasi. Artinya, mana yang lebih dahulu didapatkan. Apakah errornya, atau misalnya kalau nanti kalian batasi iterasinya 10 kali, nah mana yang terlebih dahulu didapatkan ya. Yang ketiga, pengaruh pada saat kalian melakukan pertukaran baris, penukaran baris ya. Yang terakhir adalah ketika kalian melakukan penukaran kolom, itu pengaruhnya seperti apa? Nah, yang terakhir
kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya dari pengaruh-pengaruh yang di atas kalian coba beri kesimpulan. Jangan lupa sebaiknya iterasinya dibatasi N sama dengan 20 ya, dibatasi N sama dengan 20. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk tugas kelompok. Tugas ini dikumpulkan di Google Classroom pada tanggal 5 November 2020. Semoga kalian bisa menyelesaikannya secepat mungkin dan jangan terlambat mengumpulkan tugasnya ya. Ingat, dikumpulkan tanggal 5 November 2020 di Google Classroom kelasnya masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.